pendengar Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper, ngobrolin Persib bersama saya Rina Sukmawati di live di studio Tribun Jabar. Boleh tepuk tangan, ramai sekali ya. Seru sekali hari ini, saya ditemani banyak sekali kalau andai saja teman-teman bisa ngelihat di sini karena kita tentu saja ya merayakan Persib Bandung juara. Nah, nantikan ya teman-teman nih, aku info dulu sebelum ngopernya mulai di Tribun Jabar nih akan banyak sekali konten menarik tentang Persib selama perayaan Persib juara ini. Jadi kalian rayakan euforia Persib juara ya bersama Tribun Jabar ya. Nah, hari ini juga spesial. Saya nggak hanya di YouTube nih, teman-teman di YouTube, tapi juga ada teman-teman di TikTok. Halo teman-teman TikTok semuanya. Terima kasih ya udah gabung. Selamat datang di Ngoper. Karena ini baru pertama kali mungkin lihat saya. Biasanya sebelumnya udah lama banget saya nggak live di TikTok. Jadi halo, selamat datang di Ngoper. Kita bakal ngobrol-ngobrolin Persib ya hari ini, terutama seputar pertandingan pekan ini, pekan ke-32 berarti melawan Barito Putra. Nah, kalau udah ngoper berarti saya nggak akan sendirian. Saya sudah ditemani seperti biasa oleh manajer liputannya Tribun Jabar, yaitu Kang Oktora Feriawan. Nih, dadahnya juga gini ya. Dadahnya gini ya, spesial. Dadahnya gini. Ke teman-teman TikTok juga disapa. Oh, gini nih dadahnya ya. Iya. Tahun depan mudah-mudahan jadi gini dadahnya. Jadi high five ya kita kalau tahun depan. Oke, Kang Okto, ini spesial banget nih. Hari ini kita udah nggak bicara lagi lebih detail tentang kemungkinan juara atau enggak, tapi karena udah juara jadi perbincangannya lebih spesial lagi. Nah, kalau udah juara nih Kang Okto, apa sih sebenarnya jadi ada 3 laga tersisa ya Kang Okto ya. Nah, apa sih yang menjadi misi Persib Bandung atau Boyan Hodak nih dalam 3 laga tersisa ini? Oke, jadi detail juara Persib udah di tangan ya. Seiring dengan hasil luar biasa yang ditorehkan oleh Persik Kediri ya. Jadi golnya memang gol di menit akhir 95+6. Golnya di Brawijaya Kediri, tapi pestanya ada di Jawa Barat ya, seluruh Jawa Barat, malahan di seluruh dunia dimanapun Bobotoh berada gitu ya. 3 pertandingan tersisa sudah tidak ada lagi yang apa ibaratnya itu ya, yang dipertaruhkan Persib gitu ya. Namun demikian, Boyan tetap ya, dia ingin punya cerita yang lebih wah lagi di Persib. Dia ingin menambah koleksi kemenangannya ya. Artinya apa? Artinya Boyan gak mau melepas nih 3 pertandingan, gitu kan? 3 pertandingan gak mau dilepas, tetap target menang. Meskipun nanti di susunan pemain mungkin ada sedikit perubahan ya, tidak semua pemain inti mungkin yang akan diturunkan gitu kan. Termasuk udah pasti lah Siro Apes akumulasi kartu merah kemarin ya. Bandingnya juga sampai sore ini masih belum ada kabar gitu ya. Tapi kalau bicara apa sih di 3 pertandingan? 3 pertandingan Persib, pelatih, pemain tetap ingin menorehkan kemenangan gitu kan. Apalagi 2 tim yang akan dihadapi Persib ini tim yang lagi berjuang di zona degradasi gitu kan. Ada Barito Putra besok, kemudian 2 pekan di pertandingan selanjutnya 24 Mei nanti melawan Persis Solo yang sama-sama 2 tim ini akan berjuang untuk menghindari zona degradasi. Artinya apa? Artinya kalau dari ibaratnya itu ya, kalau sepak bola itu harus fair play, sportif, artinya apa? Artinya jangan dikasih lah gitu ya. Jangan dikasih Barito ini menang gitu kan, sama Persis apalagi mainnya di Stadion GBLA gitu kan. Cerita kekalahan ini pasti akan terus terulang ya tahun depan head to headnya ternyata kita pernah kalah gitu kan. Boyan dan pemain tidak mau itu gitu kan. 3 pertandingan babat semua. Sapu bersih itu kemenangan gitu. Oke, nah Kang, tadi nanti kita bahas ya soal persaingan papan bawah karena menarik juga ini papan bawah persaingannya lebih dari papan atas, ternyata poinnya dekat-dekat sekali. Nah, tapi sebelum itu kita pengen bahas juga nih kemungkinan tadi udah disinggung sedikit kemungkinan rotasi para pemain nih karena kan kalau skuad inti udah jelas ya dari kemarin selama mungkin 5 pertandingan terakhir ya Boyan Hodak menurunkan pemainnya hampir sama selalu gitu ya. Nah, sekarang di 3 pertandingan kemarin Luizino Passa sudah bilang kalau penjaga gawang kemungkinan akan di rolling. Nah, bagaimana nih dengan pemain-pemain lain nih kalau Kang Okto memprediksinya? Saya kira untuk di posisi penjaga gawang dulu ya. Penjaga gawang tidak akan ada yang ibaratnya itu tidak jauh beda lah ya. Antara Teja Paku Alam, kemudian ada Sheva juga di sana gitu kan. Ada juga Kevin gitu ya. Jadi pelapis Kevin saya kira tidak terlalu jomplang lah ya.
Dan Teja Fitrah Maulana juga. Iya, ada Fitrah Maulana juga. Jadi memang untuk posisi penjaga gawang tinggal pilihannya siapa ini yang di sesi latihan menunjukkan rasa semangat yang tinggi untuk jadi pemain inti gitu kan. Luis Passos yang akan merekomendasikan siapa namanya, apakah Teja Paku Alamkah sebagai kiper kedua atau Seva atau Fitrah Maulana yang akan diturunkan. Sekali lagi itu wewenangnya Luis ya, Hodak dan juga pelatih kiper ya Luciano Passos untuk merekomendasikan nih siapa nih gitu kan. Tapi bisa jadi antara mungkin Fitrah atau Teja Paku Alam ya. Kemudian di posisi belakang saya kira akan ada sedikit juga pergantian ya, saya kira, karena kita tahu dua back ini Gustavo dan juga Nick Kuipers ini tidak tergantikan. Ya. Sudah saatnya mungkin salah satu dari antara mereka diistirahatkan untuk dipainkan bergantian. Besok lawan Barito siapa dulu, tandemnya sama siapa gitu kan. Pertandingan next pertandingan siapa sama siapa gitu kan. Mereka sudah cukup capek lah ya. Hampir 31 pertandingan, cuman beberapa pertandingan saja yang mereka absen gitu ya. Itu pun karena akumulasi kartu. Akumulasi gitu kan. Mereka main, waktunya istirahat. Kemudian sebagai penggantinya siapa? Tandemnya sudah bisa boleh si Papap lah ya, Victor Nevo yang sudah lama gitu ya, lama tidak diturunkan, atau sebagai bentuk penghargaan ke Ahmad Jurprianto yang gitu ya. Yang sudah angkat trofi 3 kali ya. Iya gitu kan. Bisa silakan, tapi untuk mengganti dua-duanya sekaligus saya kira cukup riskan kalau targetnya untuk menang. Jadi dipasangkan aja dipilih antara Gustavo atau Nick dengan tandemnya itu antara siapa gitu ya pemain yang akan diturunkan. Alternatifnya bisa juga Matteo Koscielny ditarik ke belakang ataupun Kakang digeser lagi ke posisi tengah. Silakan itu, tapi saya kira sih posisi back memang harus ada sedikit rotasi gitu ya. Biar nggak terlalu capek juga gitu kan Gustavo sama Nick. Di posisi kanan Hen udah kemudian bisa diturunkan lagi, Kakang diserahan karena selama ini Kakang yang mengisi posisi back kanan gitu kan. Untuk posisi back kiri saya kira Edo harus diistirahatkan lah. Kasihan Edo. Edo selama udah berapa pertandingan ya dia selalu main pemain utama sejak akhir pertengahan musim lalu ya, berarti ganti-gantian sama Zalnando karena Rezaldi masih cedera. Iya. Edo istirahat lah. Saya juga perlu apresiasi ya. Edo ya udahlah. Waktunya dia untuk menonton pertandingan teman-temannya. Dari selama ini dia selalu diturunkan di pilihan utama gitu kan. Di posisi gelandang banyak pilihan ya. Posisi gelandang silakan mau di posisi ditukar-tukar. Di sana masih ada Adam Alis yang di 2 pertandingan ini menjadi duduk di bangku cadangan gitu kan. Boyan Hodak lebih memilih Koijan di gelandang posisinya Adam Alis gitu kan. Kemudian kalau mau target tambah gol mungkin Del Pino tetap diturunkan gitu ya. Del Pino tetap diturunkan karena dia punya juga obsesi mungkin untuk menambah koleksi golnya di Persib gitu. Meskipun sangat sulit untuk mengejar top skor saat ini si Martin dari Dewa United, cukup berat, cukup jauh lah gitu ya. Tapi setidaknya menambah koleksi dan untuk menambah atau mencantumkan nama Del Pino ini sebagai salah satu pencetak pemain asing Persib yang banyak mencetak gol gitu ya. Maklok silakan juga itu mewenang pelatih, tapi peran Maklok juga di musim ini cukup signifikan di Persib ya. Tinggal pilihan pelatih apakah Maklok sama Del Pino diturunkan berbarengan atau bergantian, silakan. Di posisi striker saya kira Castaner itu harus dimainkan lah. Itu 3 pertandingan ini benar-benar sebagai evaluasi apakah dia layak dipertahankan atau tidak gitu ya. Catatan menarik itu ya. Gervane Castaner, kemudian Dimas Derajat gitu kan, Rian Kurnia, saya kira itu harus di 3 pertandingan ini harus benar-benar diturunkan lah ya, sebagai bahan evaluasi di pertandingan atau tidak. Karena di 3 pertandingan ini kalau grafiknya biasa-biasa saja ya tahun depan bisa saja dilepas gitu ya 3 pemain ini. Kalau misalkan bagus dari 3 pertandingan ini menjadi bahan pertimbangan untuk Boyan Hodak apakah dipertahankan atau tidak. Tapi yang jelas di lini depan saya kira harus banyak memainkan alternatif untuk gambaran Boyan Hodak di
musim selanjutnya gitu. Oke, jadi kita melihat nih ada yang mungkin kita melihat strategi baru, wajah-wajah yang udah lama nggak tampil mungkin tadi seperti Dimas Derajat atau Rezaldi Hehanussa, mungkin Betul. bahkan menggantikan Edo. Kita lihat nanti ya itu seperti apa. Nah sekarang lawannya nih Barito gitu, sedang fighting bersama teman-teman di papan bawah untuk bertahan di Liga 1, dan persaingan papan bawah ini ya teman-teman kalau perhatikan di klasemen itu benar-benar poinnya jaraknya sangat tipis-tipis, siapapun masih bisa selamat dan siapapun masih bisa tidak selamat gitu. Betul. Nah, Kang Okto melihatnya seperti apa nih Barito Putra dan juga persaingan papan bawah saat ini? Kemarin udah diputuskan ya pertandingan untuk di tim-tim yang berlaga di zona degradasi, yang bersaing di zona degradasi ikut dimajukan di hari Sabtu ya. Yang tadi jadwalnya itu semua pertandingan akan digelar di hari Minggu. Ya, tanggal 25 Mei di pertandingan terakhir ternyata dimajukan oleh PT ALB. Begitupun Persib ya, Persib yang tadinya lawan Persis di tanggal 25 dimajukan ke tanggal 24 karena akan bertanding lawan Persis ya yang ikut bersaing juga di papan bawah gitu kan. Pertandingan lainnya ikut juga gitu, menyesuaikan main di hari Sabtu ya. Ada 7 tim ya yang saat ini masih bersaing ketat untuk menghindari zona degradasi ya. Ada Madura United, ada Persis, ada Semen Padang, Barito Putra, PSS, sama PSIS. Dan satu lagi mungkin Persik Kediri juga ya, yang kemarin membantu Persib. Ternyata masuk dalam 7 tim yang disebut PSSI berpeluang untuk saling geser gitu ya, saling geser di posisi itu. Barito Putra, kembali lagi ke Barito Putra. Barito Putra sangat membutuhkan poin ya, poin demi poin di 3 pertandingan terakhir mereka, salah satunya melawan Persib ya. Mereka harus bisa di 3 pertandingan ini benar-benar mengamankan 3 poin, karena pesaing di atas atau di bawah mereka itu benar-benar tipis jaraknya, 1-2 poin, 2 poin, 3 poin gitu ya. Yang paling jauh Persik dengan 4 poin di atas Barito. Artinya Barito memang harus menurunkan the winning team. Sayangnya sang kapten harus absen ya, akumulasi. Bayu Pradana harus absen. Peran Bayu Pradana di Barito ini cukup besar juga karena dia sebagai gelandang jangkar. Dapat akumulasi kartu kemarin, dia harus absen di pertandingan melawan Persib. Pincang saya kira sih akan ada sedikit agak pincang ya, karena Bayu Pradana memang perannya cukup sentral di Barito Putra ini gitu ya. Untuk pemain Barito saya kira sih yang harus diwaspadai Persib sudah jelas ya. Kalau dulu kemarin lawan Malut ada Sayuri bersaudara, di sini juga ada Kapi bersaudara gitu kan, ada Bagus sama Bagas gitu ya. Dua pemain ini tetap harus diwaspadai karena memiliki kecepatan di sektor flank sebelah kiri dan kanan. Kemudian striker Moreno juga harus diwaspadai ya, punya kemampuan untuk membaca situasi lapangan dan menempatkan diri, dan itu pun harus jadi catatan buat Persib karena Persib kemungkinan ya, ini prediksi saya, tidak akan menurunkan back 2 back sekaligus, Gustavo atau Nico Ipers ini harus diwaspadai gitu ya. Posisi 4 back ini kemungkinan akan berubah dan itu harus diwaspadai karena sudah lama nggak bermain gitu kan. Ibaratnya itu kalau kemarin kan posisi back kiri udah Edo gitu kan, kemudian kanannya ada Kakang, Gustavo, Nick, itu udah bener-bener kuartet yang udah secara permainan udah pakem gitu kan, permainan udah teruji gitu kan, kekompakan mereka udah teruji. Tiba-tiba kemungkinan besar Boyan kemarin akan dirubah nih ya, di posisi back kiri back kanan kemungkinan Kakang atau Edo akan diistirahatkan, di posisi back tengah juga sama Moreno, Bagus ini harus memang diwaspadai oleh pemain belakang gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong prediksi ya, teman-teman Tribuners atau Boboto yang suka nyaksiin ngoper maksud saya. Yang suka nonton ngoper nih, saya perhatiin tuh prediksi Kang Okto sama prediksi misalnya teman-teman dari tribun lain yang kita undang tuh selalu benar. Terakhir lawan Malut United waktu itu bilang bahwa permainannya akan terbuka, akan saling menyerang, dan benar terjadi. Dan waktu itu juga bilang teman tribun di Ternate bahwa tidak akan memberikan kemenangan Persib Bandung di sana. Dan ternyata benar tidak diberikan kemenangan Persib Bandung di sana, dan harus akhirnya membuktikan Persib harus comeback-nya di sini gitu ya. Nah itu sekilas yang saya suka menarik nih, yang saya suka dari ngoper tuh prediksinya somehow selalu tepat. Jadi kita bicara lagi ke tadi Persib Bandung ya Kang, sudah juara nih saat ini, sudah juara sudah di tangan. Nah gitu,
bagi yang belum tahu atau mungkin baru bobotoh newbie juga mungkin seperti saya. Nah sebenarnya kalau tradisi juara itu apa sih gitu, setelahnya itu apa gitu biasanya nih? Kalau dari dulu kan udah berapa kali tuh, dari tahun 94, 2014, kemarin 2024, dan sekarang tahun 2025. Nah tradisinya tuh apa aja sih gitu Persib Bandung kalau juara? Oke, kita ke beberapa edisi sebelumnya ya. Biasanya tim yang sudah juara itu suka kalah di pertandingan selanjutnya ya, gitu kan. Kita melihat di Bali United ya, sama-sama back to back ya. Persib sekarang back to back, Bali United juga back to back dari tahun 2020-2021 juara lagi 2021-2022 gitu ya. Di pertandingan dia menentukan juara ketika melawan Madura United di kandang Madura. Dia berhasil memenangkan pertandingan dan akhirnya juara gitu kan, back to back Liga Indonesia, juara Liga Indonesia. Kemudian di pertandingan selanjutnya di pekan, kalau nggak salah pekan ke-33, dia malah kalah di kandang gitu kan melawan Persebaya gitu kan. Setelah juara kalah. Nah, kita tidak ingin gitu ya Persib mengulang itu back to back, sama-sama back to back juara dengan Bali United gitu kan. Tiba-tiba di pertandingan selanjutnya malah kalah, dan kalah di kandang. Nah, saya kira sih pemain tidak mau itu. Karena apa? Tiket sudah sold out nih ya. Karena apa? Karena Bobotoh memperkirakan bahwa penentuan juara itu pertandingan ini gitu, Barito Putra. Ternyata dibantu oleh keajaiban dari Persik Kediri gitu kan. Tapi tiket udah terlanjur terjual. Kalau tidak salah 28.000 tiket sudah sold out. Artinya Bobotoh akan benar-benar memenuhi seluruh kursi stadion gitu kan. Dan Persib tidak mau mengecewakan gitu kan. Persib ingin menambah pestanya Bobotoh gitu kan. Kemarin pada hari Senin malam, sebagaimana kita ketahui, dari mulai sore hingga subuh, Kota Bandung hidup gitu ya. Hidup oleh apa? Hidup oleh yel-yel kemenangan Persib gitu kan. Bobotoh bernyanyi chant gitu kan, menyalakan flare, berpesta ria gitu di kawasan, tepusatnya di kawasan Jembatan Layang Pasopati gitu kan. Pemain ingin melanjutkan pesta itu gitu ya. Ingin melanjutkan kebahagiaan Bobotoh dengan memberikan kemenangan melawan Barito. Tidak mau mengecewakan, apalagi ada semacam nantinya itu di belakang, wah Persib ngasih kemenangan nih buat Barito karena lagi bersaing. Tidak ya. Persib ingin tetap, pemain ingin tetap memberikan kemenangan agar Bobotoh bisa tidur nyenyak, pulang konvoy ke rumah tidur nyenyak gitu kan. Menunggu lagi 2 minggu ke depan untuk pesta sebenarnya. Pesta sebenarnya Persib akan digelar mungkin sama 2 hari ya, tanggal 24 Mei setelah pertandingan melawan Persis, pengalungan ya, ada pengalungan medali dan juga trofi. Mungkin itu pesta pertamanya gitu kan. Setelah itu pesta besarnya di keesokan harinya ya. Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung serta PT PBB sudah berembuk ya untuk melaksanakan pesta juara. Konvoy trofi itu mulai dari Gedung Sate, berlanjut nanti meniti beberapa ruas jalan. Informasinya ada 2 alternatif ya. Konvoy itu masuk ke Jalan Pasteur, dari Gedung Sate ke Pasteur, lalu masuk tol sampai ke GBLA gitu kan, keluar dari GBLA, atau membelah Kota Bandung nih. Ya. Alternatif kedua dari Gedung Sate ke pusat kota, lalu masuk ke Tol Buah Batu, dari Tol Buah Batu keluar ke GBLA. Nah, kita tunggu ya. Alternatif mana yang menurut pandangan polisi mungkin ya, sebagai aparat keamanan, yang lebih aman gitu ya untuk menggelar pesta besar ini. Jadi sebelum pesta besar, pemain ingin memberikan pesta-pesta lanjutan lah ya. Besok melawan Barito Putra, otomatis ingin memberikan juga kemenangan lah buat Bobotoh gitu. Nah Kang Oto, sebelum kita lanjut, saya mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang dari tadi udah nonton ngoper di YouTube dulu ya. Mungkin ini ada dari Rirawan 1005, katanya Mang Ciro besok jangan banyak-banyak ya, golnya 1-0 aja ya Mang Cir, cukup juga. Nah kita tunggu lah bandingnya ya. Ya kita nggak tahu Ciro bakal main apa enggak. So far belum ada kabar terbaru ya Kang soal red cardnya, apakah diterima bandingnya atau enggak. Kalaupun tidak diterima, kemungkinan besar istirahat ya. Istirahat di 2 pertandingan gitu, karena sesuai dengan aturan straight red card itu 2 pertandingan ya. Langsung itu 2 pertandingan absen, dan jika ditambah lagi mungkin hukumannya bisa saja sampai 3 pertandingan gitu kan. Padahal Ciro udah punya
plan untuk dada-dada sama Bobotoh di Stadion gitu ya. GBLA. Kita tunggu aja Bobotoh ya, kita tunggu. Mudah-mudahan sih seperti putusan banding dulu pas Beckham gitu ya. Oke. Beckham aja dulu pas keputusan keluar aja itu mendadak gitu ya. Pas hari sebelum pertandingan baru keluar hukuman buat Beckham gitu ya. Tidak boleh bertanding tidak boleh memperkuat Persib di beberapa pertandingan gitu kan. H-1 itu keluar gitu kan. Mudah-mudahan sih hari ini malam ini sudah ada keputusannya gitu kan. Kabar baiknya kita tunggu Siro bisa main gitu kan. Kartu merahnya diputihkan karena memang kalau lihat dari tayangan ulang melawan Malut United kemarin ya, memang tidak ada kesengajaan Siro melakukan sikutan kepada pemain gitu kan. Sayang gitu, padahal wasit udah cek VAR gitu ya. Cek VAR tapi tetap memutuskan bahwa kartu merah ya. Kartu merah gitu. Ada kesengajaan dari Siro untuk menyikut pemain lawan. Dan Cironya gitu pun merasa sangat bersalah sekali ya saat itu karena tidak sengaja begitu. Nah, ini ada komen lagi nih katanya dari Iwan Setiawan, juara deui Persib, amin. Udah. Mungkin tahun depan lah ya. Ya mungkin doanya buat tahun depan. Terus dari Darussalam Nugraha, Mas Adam, idola katanya. Adam Alis nih Kang. Betul. Unik banget ya Adam Alis ini masuk sebagai pemain pinjaman lalu dipermanenkan karena ada banyak sekali bobotoh yang request dan emang performanya tuh terlihat ya, maksudnya dia secara statistik juga bagus menyumbangkan gol lalu juga membantu penyerangan. Nah, kalau Kang Okto sendiri melihat Adam Alis seperti apa sih? Adam Alis itu didatangkan memang untuk menambal kepergian dari Stefano Beltrame ya. Stefano Beltrame yang memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Persib gitu kan, menyisakan satu lobang gitu kan. Karena musim lalu itu benar-benar posisi pemain tengah kita itu udah solid gitu ya. Stefano ketika Madinda gak ada, Stefano masuk gitu kan, udah bener-bener tambalan kosongnya itu enak ya. Tiba-tiba Stefano Beltrame dengan alasan jauh dari keluarga, ayahnya lagi sakit, dia lebih memilih untuk kembali ke Italia. Posisi itu kosong nih, siapa nih kira-kira yang akan untuk menambah kekosongan itu gitu kan. Memang ada Matteo Koyijan gitu kan, tapi di beberapa latihan mungkin ya melihat kayaknya ini perlu adaptasi nih. Kita perlu pemain yang benar-benar siap nih di posisi itu gitu kan. Akhirnya pilihannya ke Adam Alis. Dan mungkin ada sedikit pertimbangan keraguan juga dari Boyan Hodak apakah Adam Alis ini bisa langsung klop main dengan pemain Persib atau tidak gitu kan. Makanya diuji cobakan selama setengah putaran gitu kan. Setengah putaran setelah itu baru dipermanenkan. Ya. Adam Alis saya kira itu pilihan tepat seorang Boyan Hodak untuk menambal kekosongan di lini tengah yang ditinggalkan oleh Stefano Beltrame. Sayangnya mungkin karena persaingan gitu kan kemarin di 2 pertandingan ya, Adam Alis posisinya harus digantikan oleh Matteo Koyijan di posisi gelandang box to boxnya gitu kan. Kalau saya melihat permainan, memang Adam Alis cukup dibutuhkan juga untuk Persib ya. Pengalamannya di beberapa klub besar yang lalu, kemudian di timnas juga itu cukup untuk ibaratnya itu menambah kekuatan dari Persib. Dipertahankan atau tidak dipertahankan silakan itu urusan pelatih, tapi kalau melihat performa sih salah satu yang layak untuk dipertahankan musim depan gitu Adam Alis. Pasti bobotoh gimana? Pasti banyak yang setuju juga karena fansnya Mas Adam ini bukan hanya dari supporter bola tapi juga supporter kontennya iya, betul. di TikTok. Nah, ini yang menarik dari Adam Alis itu ternyata karakternya bisa berubah gitu ya. Adam Alis ini malahan Boyan Hodak bilang bahwa salah satu yang bisa mencairkan suasana di ruang ganti pemain itu ya Adam Alis gitu kan. Padahal dulu katanya nggak seperti itu ya Adam Alis. Dengan beberapa, kalau kita lihat ya konten-kontennya gitu ya, kocak-kocak lah ya, itu bisa cukup menghibur pemain-pemain yang lain gitu kan. Mungkin salah satu pertimbangannya itu ya itu gitu kan. Biar nggak terlalu tegang ya. Betul. Dimana dia bisa mencairkan suasana di ruang ganti dan juga di luar lapangan gitu. Oke, kita lihat dulu teman-teman di TikTok apakah ada komen-komen pertanyaan. Kita lihat di YouTube kalau gitu. Dari Kiki MK, DDS tos jag-jag. Oh iya, DDS
tadi pagi sudah latihan lagi ya Betul. Kang. Mudah-mudahan nanti yang kangen Dedes karena udah beberapa pertandingan juga nggak main. Mudah-mudahan nanti lawan Barito bisa lihat lagi ya. Lalu juga ini ada Nijam Family, sampurnakan sih poinnya sisa 9 kudu maksimal. Itu ya yang kita harapkan semuanya karena ada 2 pertandingan di kandang. Bobotoh menyaksikan langsung, masa sih gitu ya. Iya, Mau menyerah gitu aja demi menyampaikan tim lain. Kayaknya sangat kecil ya kemungkinannya tidak akan terjadi. Lalu juga ini ada Mumu Taufik, keren, terima kasih. Lalu juga ada Neni Azhar, gasken. Lalu juga ada Adit Narayan Adit, Rezaldi Bule idolaku. Iya, Kang Rezaldi. Mas Bule udah lama sekali ya nggak bertanding karena cedera dan mudah-mudahan lawan Barito karena tadi juga ada kabar baik akan ada rotasi ya mudah-mudahan nanti kalau nggak Zalnando ganti-gantian setengah-setengah mungkin sama Rezaldi atau misalnya di pertandingan berikutnya ya Kang ada Rezaldi Hanusa main lagi. Ada iQuotes, Bobotoh, Sekelimus hadir. Coba Sekelimus berapa boleh disebutkan ke studio kita di Sekelimus juga. Oke Kang, kita lanjut ya pembahasan kita nih seputar Persib Bandung ke depannya nih. Karena juara udah di tangan, tinggal menyaksikan 3 pertandingan menuju akhir musim. Sebentar lagi jendela transfer akan dibuka. Nah ini nih yang juga pasti dinanti-nantikan ya oleh para Bobotoh adalah jendela transfer mengingat bahwa beberapa pemain Ciro sih lebih tepatnya yang sudah memastikan diri tidak akan melanjutkan lagi di Persib Bandung. Meskipun Wak Haji Umu masih berharap gitu ya. Kita tunggu aja lah, kita tunggu. Masih ada harapan itu masih ada ya. Iyalah, karena kalau bilang siapa pemain yang paling dicintai saat ini ya Ciro Alpes gitu ya. Ciro Alpes selain Beckham Putra gitu yang benar-benar dicintai Bobotoh gitu ya. Kalau bicara pemain siapa ya 2 pemain itu Beckham Putra dan juga Ciro Alpes gitu kan. Ciro Alpes kemarin memang sudah pamitan meskipun Pak Umu agak terkejut juga gitu kok pamitannya sekarang padahal masih mungkin-mungkinan untuk bisa ada pembicaraan selanjutnya tapi ya sudahlah. Kemungkinan besar Ciro memang udah lepas gitu kan. Dan lepasnya juga ke saudara jauh kita gitu ya Malut United yang sudah digadang-gadang malahan di pertandingan kemarin udah ada nih sambutan buat Malut gitu ya buat Ciro di kandang Malut di Ternate sana gitu kan dari mulai spanduk sampai pelukan hangat dari sang pelatih ya Imran Nahumaruri gitu kan memeluk dan menenangkan Ciro gitu kan itu sebagai tanda-tanda bahwa memang si rumornya benar ya. Iya, nomor 77 ini bisa jadi kemungkinan besar tahun depan akan memperkuat Malut United. Nah, kalau bicara tentang jendela transfer ya, kemarin Boyan menyebut ini yang saya agak menarik gitu ya. Di saat Persib memang saat ini boleh dikatakan dibanding tahun lalu kan lebih tumpul di lini depan gitu kan. Tapi ternyata 3 pemain yang jadi bidikan si Boyan Hodak ini pemain belakang ternyata gitu ya. Jordi Amat ya kemudian sama Asnawi gitu kan 2 pemain yang benar-benar diinginkan oleh Boyan Hodak untuk memperkuat skuad Persib gitu kan yang bertipikal penyerangnya mungkin Sadil Ramdhani kalau Bobotoh cek di IG-nya itu udah mulai ada tanda-tanda gitu ya ada tanda-tanda bahwa mengucapkan selamat berpisah juga ke fans dia gitu ke Sabah FC di sana gitu kan itu sebagai tanda mungkin bisa ke Persib saya kira seorang Sadil Ramdhani lah nggak usah inilah ya skill dan lain sebagainya top lah ya untuk jika masuk ke Persib akan memperkuat serangan sayap kiri atau sayap kanan Persib gitu kan untuk striker ya kita tinggal tunggu gitu kan inilah yang mungkin saya bilang ini kekurangan dari seorang Boyan Hodak itu untuk memilih seorang striker ya. Agak-agak ini gitu kan kemarin Melson Dima ternyata jong gitu ya. Kemudian Kasaner juga kan kita belum melihat ya. Iya. Secara performa juga ya boleh dikatakan ya sama-sama zong lah gitu ya. Kalau kita harus berterus terang sama-sama zong juga gitu kan diharapkan dia sebagai pelapisnya DDS tapi ternyata ya gitu pemainannya tidak menjanjikan. Kemudian David Da Silva dengan kondisinya saat ini agak ragu juga ya. Apakah performanya bisa baik tahun depan. Kemudian dengan usianya yang udah terus bertambah gitu ya. Saya kira sih sudah saatnya untuk mencari striker. Tapi sayangnya
Boyan itu jagonya cari back sama cari gelandang gitu kan. Untuk cari striker ini memang dia harus banyak konsultasi, bertukar pikiran, dan mudah-mudahan kemarin rekrutan pertama Persib sudah ya seorang Jajang Nurjaman ya. Jajang Nurjaman rekrut sebagai direktur teknik yang baru buat Persib. Nah, mudah-mudahan sih bisa konsultasi lah ya. Konsultasi dengan Boyan Hodak sih, siapa nih striker lokal yang bisa didatangkan gitu kan. Beberapa nama mencuat, ada Sananta gitu ya. Kemudian ada beberapa nama juga yang memang dikaitkan dengan Persib, apalagi mungkin ya klub-klub yang papan bawah yang punya yang degradasi, yang punya striker bagus bisa menjadi alternatif untuk direkrut untuk striker lokalnya ya. Untuk striker asingnya ya silakan lah gitu kan. Kalau mau pemain yang lebih bagus di Liga Indonesia pasti lebih mahal ya. Top skor saat ini gitu kan, si Martins dari Dewa United juga pasti harganya naik gitu kan. Kemudian ada isu Peralta gitu kan. Atau mungkin sebagai ucapan terima kasih apakah Ramiro Pergonzi yang kemarin mencetak gol penentu buat Persik gitu kan, apakah direkrut juga ya, itu silakan, itu ya, pertimbangannya banyak. Tapi yang jelas kita berharap striker yang akan direkrut Persib itu kalau dia bertipikal sebagai pengumpan, kita berharap sekelas Ciro Alves gitu ya. Kemudian kalau untuk strikernya yang haus gol ya kita berharap sama seperti David da Silva ya. Sama seperti seorang David da Silva atau Christian Gonzalez gitu ya, yang benar-benar opportunity di kotak penalti. Kita berharap seperti itu gitu kan. Jangan sampai ya, kita semua tahu lah ya, lawan Malut United bagaimana striker kita berhadapan dengan kiper tapi ternyata tidak bisa mencetak gol. Masalah udah one to one gitu ya, man to man melawan kiper tapi ternyata bolanya masih menyamping. Ya itu jangan sampai terulang lah di musim depan, apalagi Persib akan mulai mengawali kompetisi di Asia itu di babak playoff ya, di playoff ACL 2 gitu kan, melawan klub-klub di Asia Tenggara, entah siapa gitu untuk masuk ke fase grup nantinya. Tapi yang jelas perjuangan Persib akan lebih, saya bilang sih akan lebih berat ya tahun depan, baik itu di Liga Indonesia mempertahankan back to back lagi gitu ya. 3 kali hat-trick juara, mungkin jadi satu-satunya klub di Indonesia yang bisa hat-trick juara mudah-mudahan ya tahun depan. Dan di ACL 2 saya juga ingin Persib tidak hanya sekedar ikutan di ACL 2 ya. Dia hanya ngeramein ya. Iya, kayak kemarin itu aduh itu sayang lah kayak ibaratnya momen. Iya, itu untuk menunjukkan jati diri Persib ini memang kelasnya bukan lagi kelas di Indonesia, tapi harus naik level ke kelas Asia gitu ya. Nah itu kan yang ingin saya tanyakan, udah juara, udah back to back, target berikutnya nih, apakah, karena mungkin kayaknya kalau untuk fokus keduanya, misalnya kita harus juara Asia tapi juga harus juara Liga Indonesia, berarti harus punya pemain pelapis yang luar biasa keren, mungkin kelasnya udah bukan Liga Indonesia lagi seperti klub di Eropa gitu, yang pemain pelapisnya sampai berapa tingkat tuh udah masih bagus. Nah target berikutnya nih, apakah Kak Okta memprediksi Boyan Hodak akan memfokuskan pemain ini untuk udah kita fokusnya nanti mati-matian di Asia, atau akan tetap bertahan di Liga Indonesia mengejar target juara? Kalau target kan tidak mungkin turun ya sebenarnya. Nah itu seperti apa? Untuk back to back juara lagi tahun depan, untuk hat-trick juara, saya kira sih Boyan Hodak masih terobsesi ya untuk itu ya. Tinggal sekarang yang di Asianya gitu kan, Persib masuk di playoff ACL 2 ya. Mudah-mudahan sih kita berharap bisa lolos ya, ketimbang main di, meskipun saya bukan menomorduakan AFC Challenge ya. AFC Challenge kan kemarin beberapa klub Indonesia ternyata mampu sampai babak ke perempat final juga, tapi akhirnya kanas gitu ya. Ya kita berharap sih kalau dibandingkan dengan AFC Challenge gitu kan, Persib ya mendingan lawan di ACL gitu kan, lawan klub-klub meskipun kelas 2-nya Asia, tapi masih bisa bertemu dengan tim-tim Cina gitu kan, tim Korea, mungkin tim Jepang juga gitu ya, ketimbang hanya di AFC Challenge yang hanya klub-klub Asia Tenggara gitu kan. Saya kira sih target yang pertama yang harus dilakukan Boyan Hodak itu lolos dari kualifikasi atau playoff ACL 2 ya, untuk ke babak selanjutnya. Untuk ke arah sana sudah tentu, kalau saya bilang apakah harus dirombak tim ini, harus ya. Harus dirombak. Karena apa? Karena kemarin kalau kita bicara jujur gitu kan, baik yang bilang bahwa pelapis antara pemain utama dengan pemain pelapis itu tidak jauh beda. Saya kira sih jauh beda gitu ya. Jauh beda bagaimana kita menyaksikan ketika Nick Kuipers absen, Persib justru tidak
mampu menjaga lini pertahanannya gitu kan. Begitupun Gustavo Franca absen sama aja gitu kan. Kemudian ketika Del Pino absen, kita nggak ada pemain yang punya punya intuisi mencetak gol gitu kan setelah DDS absen gitu kan. Memang harus ada perombakan untuk memperkuat tim yang ada saat ini ya. Pelapis yang tadinya mungkin agak jauh sedikit gitu ya, bisa lebih seimbang lagi ya, bisa lebih sejajar lagi dengan pemain inti gitu kan. Itulah ya, ada jangka waktu setelah bulan Mei ini, Mei, Juni, Juli, 2 bulan ini benar-benar hunting pemain ya. Hunting pemain benar-benar yang fokusnya itu fokus yang lebih jauh Asia ACL ya, lolos playoff dan bisa berbicara banyak di ACL fase grup di ACL nanti, dan mudah-mudahan sih bisa lolos hingga ke babak final dan juara gitu ya. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Kalau tim di ACL-nya udah kuat, otomatis tim di Liga 1 pasti akan jauh lebih kuat lagi dan akan sulit dikalahkan lawan itu sih. Ya, kalau kita memperkuat karena kita lawan-lawan kita hanya cukup untuk bisa mengimbangi Bali United, Dewa United, ya itu tidak akan grow cukup, ya, tidak akan tumbuh tidak juga akan cukup timnya untuk melawan tim-tim di Asia gitu kan. Lebih baik perkuat fokusnya untuk ke Asia. Targetkan untuk bisa lolos, mungkin ya tahun kemarin tidak lolos fase grup, sekarang bisa lolos ke dari fase grup dan bisa lawan tim-tim Jepang, tim Korea gitu yang lebih inilah ya, yang lebih kelasnya lebih tinggi. Itu satu-satunya cara memperkuat pemain-pemain rekrutan di musim depan gitu kan. Mudah-mudahan sih Sadil Ramdhani benar gitu kan. Kemudian ada tadi juga saya baca ada striker asingnya juga gitu kan, ada siapa namanya itu ya, udah pakai di IG-nya itu ada gambar maung biru gitu kan, maung biru gitu kan. Mudah-mudahan benar gitu ya, bisa jadi bagian dari Persib gitu kan. Itulah ya, jadi untuk ke depan targetnya lolos ke fase grup, lolos dari fase grup juga di ACL 2, dan rekrutan pemainnya tidak hanya pemain-pemain yang secara ini terlalu complang gitu ya, secara pelapis gitu. Jadi musim depan semakin berat. Emang seharusnya sih sebenarnya kalau udah juara targetnya emang harus semakin tinggi dan semakin berat ya. Saya yakin Dewa United akan menambah pemain yang lebih bagus lagi karena dia udah terobsesi memang juara gitu, tahun ini harusnya juara, ternyata dan banyak juga tim gitu yang tahun depan targetnya juara. Kemarin katanya Malut United pun betul. tahun depan targetnya juara. Iya, Malut United juga jadi tim kejutan ya. Tim kejutan di mana kalau kita bicara di Liga Inggris mungkin Leicester City ya, tiba-tiba promosi langsung juara, mungkin ingin seperti itu gitu ya Malut United. Dengan pencapaian sekarang di posisi keempat, meskipun ada 3 pertandingan, bisa saja Malut ini jadi runner up itu, bisa jadi ya, bisa jadi. Malut akan menjadi ancaman buat Persib, bisa jadi karena Malut memang pemain lokalnya udah bagus gitu ya, pemain-pemain asli daerahnya. Iya, dan pemain muda juga. Iya, kalau kita lihat ya, pemain Malut itu yang menjadi kerangka timnya itu justru pemain-pemain lokal mereka gitu ya, ditambah dengan pemain-pemain asing gitu ya. Saya kira sih Malut yakin lah ya, Malut juga akan membenahi tim untuk target juara tahun depan ya. Tapi yang jelas pesaing Persib tahun depan itu tidak akan jauh dari Dewa United, kemudian tidak akan jauh juga dari Persija ya. Persija kemarin udah memecat pelatihnya, entah siapa lagi pelatihnya akan didatangkan untuk 3 laga terakhir ya. Iya, ya tahun depan nggak tahu nih pelatihnya. Kalau bicara Persija, pelatihnya kalau dibanding Persib itu top loh itu ya. Pelatih mantan pelatih Bundesliga gitu top player Eropa. Iya, mantan pelatih klub Liga Spanyol gitu kan. Entah siapa gitu yang akan didatangkan lagi musim depan. Yang jelas kalau saya memperkirakan siapa pesaing Persib musim depan, Dewa United, Bali United, Persija. Dan mungkin kalau bicara Malut ya bisa jadilah Malut ya, tapi saya bicara di 3 tim ini. Persija, kemudian Dewa United, Bali, dan Bali United. Bagaimana Persebaya? Ya, Persebaya kita juga jadi salah satu, tapi Persebaya dan Malut mungkin jadi alternatif
Oke, untuk antara tiga dua itu pemain ya. itu ya, tiga tim yang akan menjadi pesaing berat Persib musim depan gitu kan. Oke, baik Kang, sebelum kita tutup, aku mau sapa-sapa lagi nih Boboto yang menyaksikan ngoper nih di YouTube. Ada Mang Kucai, Garut hadir katanya, berharap Ciro tetap berada di Persib. Ya, banyak sekali yang berharap Ciro tetap bertahan ya di Persib. Terakhir istrinya live bilangnya tidak mungkin bermain lagi di Persib katanya. Tapi ya nggak tahu, keajaiban tuh pasti datangnya amin. Ya kayak kemarin aja lah Persika gitu kan. Kalau Boboto lihat di itu live pemain gitu ya, pemain di Udah pada kafe pulang. udah ada yang Beckham Putra udah dengan muka bete gitu kan, Marco udah naik nonton gitu kan. wush, tuh sampai pulang lagi dia ke Gerah. Udah ya itulah, kalau teman-teman cerita sedikit sepenggal cerita itu di koran Tribun terbitan hari Selasa ya, hari berarti, Selasa ya. setelah satu hari setelah pertandingan Persik lawan Persebaya, itu sedikit ceritanya itu ada di sana Tentang gitu kan, para bagaimana pemain ya. iya bagaimana pemain yang udah bete, Bobotoh juga bete, ternyata menit 95 plus 6 90 plus 6 ini keajaiban datang Iya, gitu kan. betul. Ya salah satu keajaiban yang kita tunggu Siro lah ya gitu, meskipun secara usia udah tidak muda lagi tapi secara permainan menghibur gitu ya. Sangat menghibur bagaimana seorang Cristiano Ronaldo begitu menghibur supporter Al-Nassr gitu kan. Meskipun usianya udah 39 tahun gitu kan, tapi menghibur gitu kan. Bobotoh juga mungkin melihatnya kalau nonton Siro menghibur gitu kan permainannya gitu kan, makanya ditambah Cironya pun masih sangat berambisi gitu iya. kan. Ya kita tunggu lah ya, tinggal tunggu pembicaraan, meskipun ya kalau bicara menarik harga bisa jadi gitu kan di sini kan, karena mungkin istrinya agak jual mahal sedikit mungkin ya, supaya nilainya agak Karena agennya ya agennya Ciro itu istrinya sendiri, jadi mungkin ya bisa jadi kan, itu kan intik-intik seperti itulah, bisa lah ya, bisa saja terjadi. Tapi yang jelas itu penonton datang karena ingin melihat hiburan gitu kan. Kalau main tidak ada hiburan, misalkan di lapangan monoton permainannya gitu kan, tidak ya menarik juga ya. tidak menarik juga gitu kan. Buat apa kita beli tiket datang ke stadion tiba-tiba mainnya monoton gitu kan. Nah, salah satu yang membuat Persib tidak monoton yaitu Ciro Alpes gitu, dengan beberapa liukan, dengan beberapa skillnya gitu kan, dia mampu untuk memberikan hiburan ya. Makanya Bobotoh tidak rugi nih beli tiket untuk nonton Ciro gitu kan. Ya kita bandingkan, misalkan kalau bicara tentang Cristiano Ronaldo, orang membeli tiket itu karena ingin melihat hiburan Ronaldo bermain bola di sana. Al-Nassr ya. Gitulah. Itulah ya kalau kita bicara Ciro Alpes apakah dipertahankan atau tidak, ya kita tunggulah sampai ada 3 pertandingan, setelah itu ada 2 bulan untuk inilah gitu kan. Ya? Untuk nego lah gitu. Apakah kan. teman-teman di TikTok punya pertanyaan atau mau sapa-sapa, boleh banget. Zalnando tahun depan gimana? Zalnando, ada yang nanya Zalnando. Inilah. Warlock ya, Warlock Cimahi. Maaf nih, ya. Zalnando ya. Kalau bicara dibanding musim lalu gitu ya, saya juga agak ini gitu kan. Musim lalu mainnya lumayan udah bagus mungkin, tapi jam mainnya terganggu oleh bukan terganggu, kalah bersaing sama oleh Edo gitu kan. Kemudian dipinjamkan ke PSIS, ternyata mangprang di PSIS gitu kan. Nah, kembali lagi ke Persib, saya kira sih beda gitu ya. Nggak semangpang ketika di PSIS gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih, saya ingin sekali Bojan Hodak memberikan kesempatan untuk pemain-pemain yang ibaratnya itu pernah mangprang kemudian melempem. Nah, ini 3 pertandingan ini coba dimainkan lah. Ada Febri juga gitu kan, yang udah kembali comeback gitu ya dari cedera panjangnya. Mainkan lah, kita pengen lihat gitu kan di 3 pertandingan ini. Bobotoh bisa menilai juga gitu kan, layak tidak layaknya. Bojan Hodak juga bisa menilai layak tidak layaknya menjadi poin untuk mempertahankan atau melepas dia di musim depan gitu kan. Kita masih ingat tendangan melengkungnya Zalnando ya, karena sobat dia dan Rezaldi doang nih yang bisa tendangan melengkung dari sepak pojok. Ada lagi Kang? Oke, aman. Oke, nah tadi ya ada spilan sedikit ngomong-ngomong tentang koran nih. Kalau misalnya teman-teman Bobotoh dan juga Tribuners lihat edisi yang hari Selasa itu, kita edisi korannya halaman 1-nya spesial banget, Persib juara. Nah itu nanti kita mau kasih, saya boleh spill sedikit nggak sih teman-teman di sana pada melototin? Ini kayaknya teman-teman di sana melototin
Menarik nih. Udah pada melototin jangan Kak, tapi ini aku kasih tahu duluan aja nih buat temen-temen yang duluan nonton di Ngoper bahwa nanti kita akan ada hadiah menarik. Nah, berhubungan sama gambar itu karena Kang dengar-dengar dari teman-teman saya juga kalau di lapangan itu di luar bahwa banyak sekali yang nyari koran edisi kita saat itu hari Selasa karena poster depannya, gambar depannya itu Bintang 4 ya. iya bintang 4 dan ikonik dan jadi dikoleksi ya buat kenang-kenangan nanti di kemudian hari bahwa Persib back to back dan kita salah satu yang memberitakan kayak gitu. Terima kasih ya yang masih baca korannya Tribun Jabar. Terima kasih banyak, boleh dong di. Nah. Oke, nah buat teman-teman di TikTok jangan lupa besok ini aku bakal tampil lagi nih, bakal menyapa kalian lagi, dia ngolah spesial Persib juara lagi. Nah tapi besok bahasannya lain dan juga narasumbernya lain, jadi akan lebih menarik lagi. Jadi teman-teman besok ikut live lagi ya jam 2 ya. Dan juga tadi saya lupa kalau di TikTok ini harus ini ya tap layar. Saya udah lama nggak live di TikTok, jangan lupa jadi tap layar juga. Nah oke. Kang Okto, sebelum ditutup boleh kasih closing statement dan harapan terakhir nih dalam 3 pertandingan Persib terakhir dan juga ke depannya. Oke, yang jelas 3 pertandingan tidak boleh dilepas ya sama sekali Persib. Tetap Persib main ngotot karena 2 tim ini benar-benar ingin berjuang keluar dari degradasi. Jangan ibaratnya itu biarkan mereka berjuang dan kita juga berjuang untuk menang ya. Jangan ada sampai sepak bola sabun kah atau sepak bola gajah lah, jangan kita hindari itu. Tetap main ngotot tapi tetap ya. Saya percaya pemain pelapis yang akan diturunkan oleh Boyan Hodak di 3 pertandingan ini akan menunjukkan bahwa mereka layak bermain di Persib, dipertahankan Persib untuk musim depan. Tunjukkan pemain-pemain pelapis ini bahwa kalian layak untuk bermain. Untuk Persib target ke depan udah jelas ya, selain mempertahankan gelar juara, hat-trick. Tim pertama yang bisa hat-trick juara gitu kan, tuh jadi target. Jangan lupa untuk bicara banyak juga di level Asia ya. Okay. Playoff ACL 2 harus dimenangkan, kemudian di fase grup jangan sampai kayak musim lalu Persib hanya sebagai ibaratnya itu ya, kalau saya bicara apakah Persib sudah maksimal, memang sudah maksimal tapi memang bisa lebih ya. Iya, bisa lebih lah gitu kan. Bisa lebih lagi dari kemarin lah ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, membawa harum juga bangsa Indonesia di sepak bola Asia. Dan itu salah satu jika Persib bisa berbicara banyak di Asia, otomatis ranking Liga Indonesia itu akan ikut terangkat gitu. Kita malu lah ya, liga kita masa kalah sama liganya Kamboja Thailand, gitu ya juga. Kita bisalah sekelas, nantinya itu selevel Liga Thailand gitu, yang saat ini di posisi 5 besar liga top di Asia gitu ya, di bawah Jepang, Korea, Arab Saudi gitu kan. Kita mudah-mudahan bisa lah ya, dengan Persib berprestasi di Asia, Persib bisa lebih bisa membawa nama harum lagi Liga Indonesia, membuka gerbangnya ya, iya, buat klub-klub lain juga tentunya. Betul, dan mudah-mudahan Persib nanti tidak hanya lagi dimain di ACL 2 tapi bisa di Champion Elite ya, Champion League Elite gitu kan, ACL Elite di Asia gitu, akan bermain melawan tim-tim elit Al Nassr, Al Ittihad gitu kan ya. Itu suatu kebanggaan lah Persib bisa melawan pemain-pemain top dunia gitu. Mudah-mudahan sih Persib ketika ke kelas elit masih Ronaldo belum pensiun gitu kan. Jadi bisa berhadapan ya, kita memimpi Ronaldo datang ke Stadion GBLA gitu kan. One day. Mudah-mudahan belum absen lah ya, belum pensiun ya. Persib dalam 2 tahun ke depan lah ya, setelah di ACL sukses, ACL 2 sukses, mungkin ranking Indonesia bisa naik dan minimal masuk ke, karena yang masuk ke kelas elit itu di 8 besar ya, 8 besar top liga. Mudah-mudahan Persib bisa di urutan 8 top liga di Asia dan mengirimkan satu perwakilannya di kelas elit gitu. Kan, AFC Champion League Elite gitu kan. Dan ya kita ingin melihat lah Benzema gitu main di GBLA gitu kan. Harupat ya biasanya kalau Ronaldo main di Bandung gitu kan. Dibawa ke kota Bandung loh. Betul, kita berharap itu. Jadi apa harapannya? Harapannya Persib tidak hanya berbicara di Liga Indonesia tahun musim depan, tapi berbicara juga di Asia ya. Level Asia gitu. Amin. Terima kasih banyak Kang Okto atas perbincangan kita hari ini, seru sekali, tidak terasa ya udah
setengah jam lebih sekali saya menemani Anda dan juga Boboto semua. Jangan lupa pertandingan lawan Barito Putra akan berlangsung hari Jumat nanti, dan juga besok ada tayangan spesial di TikTok Tribun Jabar. Jangan lupa tap-tap layar juga. Dan sekali lagi Kang Alto, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga Boboto dan Tribuners. Kalau misalnya kalian masih belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau yang di TikTok, di follow, di tap-tap layarnya juga ya. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah!